Mari lanjut lagi bersama Hefeng. Untuk membunuh seorang Sein. Luwaner tertegun ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia merasa ngeri. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar. Namun, tidak ada tanda-tanda Yang Ye. Sosok Luwaner menegang di tempat. Sementara itu, Yu Wushuang dan Sang Qingying muncul di hadapannya. Yu Wushuang dengan cepat mendukung Luwaner dan berbicara dengan gembira, "Kakak Waner, kamu baik-baik saja sekarang." Luwaner kembali ke akal sehatnya dan buru-buru meraih tangan Yu Wushuang, "Di mana Yang Ye, bisakah kamu menghubunginya?" Yu Wushuang sedikit tertegun, dan kemudian perasaan tidak nyaman muncul di dalam hatinya, "Saya melihatnya pergi lebih awal. Saya bertanya kepadanya tentang hal itu, dan dia berkata bahwa dia akan menangani sesuatu yang tidak penting. Dia benar-benar mengira dia akan melakukan sesuatu yang tidak penting. Namun sekarang setelah dia melihat Luwaner bertingkah seperti ini, jelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang tidak penting sama sekali." Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Yu Wushuang buru-buru mengaktifkan jimat transmisi. Namun, dia tidak menerima balasan setelah menunggu beberapa saat. Wajah Yu Wushuang menunduk, "Kakak Waner, kemana dia pergi?" Luwaner menutup matanya perlahan saat dia berkata, "Dia pergi untuk membunuh seorang Sein." Suara dan tubuh Luwaner gemetar saat dia mengucapkan kata-kata ini. Sein Yang Ye ingin membunuh seorang Sein. Yu Wushuang dan Sang Qingying tercengang saat mendengar di sini, dan kemudian mata mereka secara bertahap terbuka lebar sementara keheranan memenuhi mata mereka. Bunuh seorang Sein. Sang Qingying menelan ludah. Dia pikir dia salah dengar, jadi dia meminta untuk mengkonfirmasi apa yang dia dengar. Bagaimanapun, dikatakan bahwa semua di bawah Sein Realm seperti semut, dan itu sama sekali bukan lelucon. Tentu saja, itu bukanlah pernyataan yang mutlak. Karena pernah ada dalam sejarah yang menantang orang suci saat berada di alam setengah orang suci, tetapi mereka belum pernah mendengar seseorang yang mampu membunuh orang suci saat berada di alam setengah orang suci. Paling tidak, tidak pernah ada kejadian seperti itu sepanjang sejarah prefektur Pain. Namun sekarang, Yang Ye benar-benar mengatakan bahwa dia bermaksud membunuh seorang Sein. Jadi, itu benar-benar mengejutkan mereka. Dia terlalu impulsif. Luwaner menggelengkan kepalanya sementara kekhawatiran memenuhi matanya. Tapi dia melakukan itu untukmu. Sang Qingying tiba-tiba berkata, "Dia bermaksud untuk membalaskan dendammu. Tapi aku berharap dia aman." Luwaner melihat ke langit saat dia berbicara dengan lembut. Sementara itu, ruang di depan Yu Wushuang bergetar, dan beberapa waktu berlalu sebelum wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Sang Qingying mengerutkan kening, "Ada apa?" Yu Wushuang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Para orang suci dari klan Piton dan kerabaja masing-masing telah pergi ke sekolah pedang kuno dan Ordo Dao." Sang Qingying terkejut, mereka berniat menyerang sekolah pedang kuno dan Ordo Dao. Yu Wushuang menggelengkan kepalanya, mereka bermaksud untuk membuat para orang suci dari dua sekte itu sibuk. Jika saya tidak salah, binatang iblis akan meluncurkan serangan skala penuh dalam 2 hari ke depan. Sang Qingying berbicara dengan sungguh-sungguh, jika orang suci dari sekolah pedang kuno tidak bisa datang ke sini, lalu apa yang akan kita lakukan terhadap Yang Ye? Yu Wushuang dan Luwaner tiba-tiba berbicara secara bersamaan, dia akan kembali hidup-hidup. Segera setelah mereka selesai berbicara, mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit satu sama lain. Di sebuah kolam di kedalaman pegunungan Welkin Wolf. Yang Ye berdiri di depan kolam sambil melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya merah dan lampu hijau melintas sebelum King dan Hong muncul di hadapannya. "Kamu butuh sesuatu?" Hong melirik Yang Ye dengan sedikit ketidaksenangan. Karena dia dan King terluka parah hari itu, mereka perlu hibernasi untuk waktu yang lama, jadi dia sangat tidak senang saat Yang Ye membangunkan mereka. Yang Ye berkata, "Apa yang kalian berdua butuhkan untuk mencapai Sein Realm?" Hong berbicara dengan suara rendah, "Apa yang ingin kamu katakan?" Yang Ye berkata, "Kalian berdua sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari orang itu, Seng Yuan. Namun, itu jauh dari cukup bagi saya. Anda berdua hanya dapat membantu saya dengan mencapai alam suci. Jadi katakan padaku, apakah kalian berdua membutuhkan energi stone atau quintessence violet energy? Kami membutuhkan kristal violet. Apakah kamu punya itu?" Ada jejak ejekan di sudut mulut Hong. Tiba-tiba, Yang Ye menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke Hong,
dan seberkas energi pedang langsung tiba di depannya. Ekspresi Hong berubah drastis. Dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar akan menyerang seperti itu, dan dia segera menamparkan telapak tangan kanannya ke depan sebagai tanggapan. Sebuah ledakan teredam bergema. Hong terlempar terbang sebelum menabrak gunung di kejauhan, dan tabrakan itu menyebabkan seluruh gunung bergetar hebat sementara batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling darinya. Ada keganasan dan niat membunuh di mata Hong saat dia menatap luka berdarah di telapak tangannya, dan dia berkata, "Kamu mendekati kematian." Dia akan menyerang begitu dia selesai berbicara, tetapi ekspresinya berubah drastis sekali lagi, dan keterkejutan memenuhi matanya. Karena kekuatan tak terlihat telah menekannya seperti sejuta gunung. Bukan hanya Hong, bahkan King pun terkejut sekarang. Void Rank Sword Inten Hong menatap lekat-lekat pada Yang Ye, bagaimana mungkin Anda bisa memiliki niat pedang Void Rank? Yang Ye menatap dingin padanya, wanita ingatlah bahwa saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Jadi, saya berbicara tentang membantu Anda berdua mencapai alam suci karena saya mengharapkan hasil yang sama-sama menguntungkan bagi kami berdua, dan saya tidak memohon Anda untuk menjadi orang suci, dan saya juga tidak berhutang apapun kepada Anda. Memahami? Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menatap King, saya tidak bisa berbicara dengannya. Apakah Anda bersedia untuk berbicara? Jika tidak, biarkan saya jujur. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Karena saya tidak ingin membuang-buang waktu dan intisari energi Valet. King ragu sejenak sebelum dia berkata. Kami membutuhkan kristal Valet. Kami tidak membutuhkan banyak. Kita masing-masing hanya membutuhkan satu. Kamu bisa mencapai Saint Realm jika kamu memiliki kristal Valet. Yang Ye mengerutkan kening, bukankah itu terlalu sederhana? Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tidak sesederhana itu, tentu saja. Itu membutuhkan energi roh, formasi, dan berbagai hal lainnya. Namun, orang tua kita sudah mempersiapkan semua itu untuk kita di masa lalu. Satu-satunya hal yang tidak kami miliki adalah kristal Valet. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan kristal berwarna ungu muncul di genggamannya, kristal seperti ini. Baik King dan Hong terkejut ketika mereka melihat kristal Valet di genggaman Yang Ye, dan King bahkan berteriak tanpa sadar. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kristal Valet? Jika saya tidak salah, maka biasanya hanya orang suci yang memilikinya, dan itu sangat berharga bahkan bagi orang suci. Tidak mungkin bagi mereka untuk memberikannya kepada orang lain. Jadi, bagaimana Anda bisa mendapatkan itu? Yang Ye menggelengkan kepalanya, itu bukan urusanmu. Yang terpenting adalah apa yang Anda butuhkan. King ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata. Apakah Anda yakin akan memberikannya kepada kami? Tentu saja tidak sesederhana itu. Yang Ye melanjutkan, saya ingin Anda bersumpah pada iblis batin Anda bahwa Anda akan membantu saya melakukan 3 hal setelah mencapai alam suci. Bersumpah demi iblis batinku. Ekspresi King berubah sedikit. Bersumpah seperti itu bukanlah masalah besar bagi sebagian orang, dan tidak masalah bahkan jika mereka gagal memenuhinya. Namun, itu sangat membatasi beberapa orang. Karena kondisi mental mereka tidak akan dapat mencapai kesempurnaan jika mereka tidak dapat memenuhi janji mereka. Jika mereka mencoba untuk meningkatkan kultivasi mereka dalam kondisi seperti itu, maka mereka mungkin menderita bencana. Kamu terlalu menuntut. King tidak berbicara ketika Hong berbicara. Yang Ye, jika bukan karena kamu, maka kami berdua tidak akan terluka parah. Namun kamu. Diam. Yang Ye tiba-tiba menyela dan berkata, wanita aku salah hari itu, tapi aku telah membantu kalian berdua pulih, jadi kita bisa dianggap bahkan sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat King, ya atau tidak. King hendak berbicara ketika Hong tiba-tiba berdiri di depannya, dan Hong menatap Yang Ye saat dia berkata, Yang Ye, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan kami hanya karena kamu telah memahami maksud pedang Void Rank? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa kita bahkan dapat melawan orang suci jika kita bergabung. Yang Ye hanya menatap acuh tak acuh padanya saat dia berbicara, lalu. Dan kemudian kamu mati. Hong melanjutkan, jika kau bijaksana, serahkan semua kristal Valet yang kau miliki dan biarkan kami mencapai alam suci. Jika kami senang, kami mungkin akan membantu Anda. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena mengambilnya dari Anda. Yang Ye menggelengkan kepalanya, kamu terlalu bodoh. Diam saja. Kamu mau mati. Hong sangat marah, dan dia akan menyerang.
Tapi King menghentikannya. King menatap Hong dan berkata, "Kakak, dia benar. Sebenarnya, kami bahkan sekarang. Dia tidak berhutang apapun kepada kita dan tidak perlu meminta apapun kepada kita. Sebaliknya, kamilah yang seharusnya meminta bantuannya." Hong berbicara dengan marah, bahkan jika dia memiliki niat pedang Void Rank, pasukan gabungan kita masih cukup untuk menghancurkannya. King berkata, karena dia berani mengungkapkan kepemilikan kristal violetnya di depan kita, itu membuktikan bahwa dia sama sekali tidak takut pada kita. Begitu dia selesai berbicara, King menatap Yang Ye, "Saya setuju. Selama saya mencapai Saint Realm, maka saya akan membantu Anda melakukan 3 hal." Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan kristal valet tiba di depan King, "Hanya janjimu yang aku butuhkan. Sedangkan untuk mengumpat, itu tidak perlu." King sedikit tertegun, "Kamu?" Yang Ye berkata, "Saya memilih untuk mempercayai beberapa orang." King melirik Yang Ye dalam-dalam, "Terima kasih." Yang Ye bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Dia menjawab, "Saya bisa mulai segera setelah saya kembali ke klan saya. Ini akan memakan waktu paling lama 3 hari. Seberapa yakin Anda bahwa Anda akan berhasil?" tanya Yang Ye. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, 40%. Serendah itu Yang Ye. "Ini sangat tinggi." King melanjutkan, "Itu bahkan karena orang tuaku membuat persiapan yang cukup untuk kami bertahun-tahun yang lalu. Jika tidak, akan mengherankan bagi pembudidaya independen biasa bahkan memiliki kepercayaan 20% untuk menerobos ke alam suci." Yang Ye penasaran dan bertanya, "Orang tuamu?" King berbicara dengan suara rendah, "Mereka pergi." Yang Ye mengangguk sedikit, "Jika kamu berhasil, maka cari aku di Ocean of Cloud City." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan pergi. Sementara itu, Hong tiba-tiba berbicara, "Tunggu." Yang Ye berbalik dan menatapnya. Hong berkata, "Di mana kristal valetku?" Yang Ye menatapnya sebentar, dan kemudian dia berkata, "Apakah menurutmu aku akan cukup bodoh untuk membantu seseorang yang mungkin membunuhku untuk mencapai alam suci?" Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan menghilang ke cakrawala. Hong tidak bisa berkata-kata. Puncak Serigala Welkin. Pintu masuk ke kota. Yang Ye telah bergabung menjadi satu dengan bayangan di dekat gerbang kota. Ditambah dengan kemampuan domain pedangnya untuk menyembunyikan auranya, bahkan tidak mungkin bagi orang suci yang lewat untuk mendeteksi kehadirannya. Wajah Yang Ye berangsur-angsur berubah suram saat dia melihat melalui gerbang kota menuju istana Serigala Welkin. "Asein, mari kita lihat apakah saya bisa membunuh satu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye berubah menjadi bayangan yang melayang ke kota.